Berapa angka favoritmu? Kalau angka favorit saya adalah 28.000. 28.000 ini adalah angka jumlah hari di mana rata-rata average usia orang hidup. Jadi rata-rata usia harapan hidup adalah 28.000 hari. Atau kalau kita bagi dengan 365 hari berarti kurang lebih itu 76,71 tahun, atau untuk angka yang mudah ekivalen dengan 80 tahun. Saya mau membuat sebuah lingkaran. Lingkaran ini saya akan bagi menjadi 4 bagian. 4 bagian ini melambangkan usia kehidupan kita: 0 sampai 20, 20 sampai 40, 40 sampai 60, 60 sampai 80. Apa yang orang-orang lakukan di usia 0 sampai 20 tahun? Study, mereka belajar, mereka juga bermain, anak-anak ya. Usia 20 sampai 40, apa yang mereka lakukan ya? Mereka mulai mendapatkan pekerjaan mereka yang pertama. Mungkin mereka mendapatkan mobil yang pertama, mereka juga membeli rumah mereka yang pertama. Beberapa di antara mereka juga menikah ya, juga dikaruniai anak. Lalu apa yang dilakukan orang di usia 40 sampai 60? Mungkin ada yang mulai mencari pekerjaan yang kedua atau memulai bisnis, mulai membeli juga mobil kedua, mulai membeli rumah kedua mungkin untuk investasi, dan anak-anak mereka sudah mulai memasuki bahkan mengakhiri fase kehidupan yang pertama. 60 sampai 80, apa yang mereka lakukan? Retire, pension. Kalau kita melihat dari diagram lingkaran ini ada atas dan bawah. Area yang atas ini adalah area-area no income. Mungkin 0 sampai 20 kita tidak memiliki income, tapi ada orang tua yang membiayai kita. Tapi di usia 60 sampai 80 ini memasuki masa pensiun, kita mempersiapkan uang pensiun kita sendiri. Pertanyaannya, kita sekarang ada di usia berapa? Kita boleh tanya sama lawan bicara kita. Mungkin ternyata dia ada di usia 35 tahun ya. Ini bagian yang kita tidak bisa mundur kembali. Sisa hidup kita ada di sekitar 25 tahun. Jadi kalau kita bicara 28.000 hari, sebetulnya usia produktif kita hanya tersisa 14.000 hari. Tapi setelah kita tahu ternyata usia kita sekarang sudah 35, ini sudah kurang dari 14.000 hari ya. Ternyata misalnya contohnya dalam hal ini tersisa 25 tahun lagi. Apa sih yang menjadi ketakutan orang-orang di usia tersebut ya? Ada 4 ketakutan ya yang menjadi ketakutan orang di usia tersebut. Yang pertama adalah ketika mereka tidak produktif lagi atau no income. Ya, sebelum usia 60 mereka sudah tidak ada income lagi. Ini menjadi ketakutan mereka karena bagaimana harus membiayai kehidupan anggota keluarga. Yang kedua adalah ketika tidak mencapai usia 60 tahun ya, atau meninggal lebih cepat. Apakah kita bisa memastikan bagaimana kondisi keluarga kita ketika kita sebagai pencari nafkah utama kita meninggalkan mereka lebih cepat. Yang ketiga, berapa besar uang yang kita persiapkan untuk masa pensiun? 5 miliar, 10 miliar, 20 miliar, atau mungkin lebih besar, atau mungkin kita meninggalkan dalam bentuk aset yang lain. Berapa besar? Yang keempat, banyak orang mengkhawatirkan tentang bagaimana education anak saya, pendidikan anak saya. Apakah mereka berhasil mencapai jenjang pendidikan yang tinggi dengan lembaga yang terbaik? Apakah saya sudah mempersiapkannya atau belum? Nah, 4 ketakutan ini menjadi 4 ketakutan yang universal untuk di berbagai negara yang sudah pernah dipresentasikan. Nomor 1 itu memang solusinya kita bisa membantu melalui income protection ya, atau santunan kritis ya. Yang kedua bisa melalui asuransi jiwa. Yang ketiga, bagaimana mempersiapkan pensiun? Boleh mengelola sendiri, boleh cari tahu sendiri juga bagaimana mempersiapkan dengan berbagai latar belakang, background, pengalaman ya. Yang keempat, kita bisa memberikan asuransi jiwa dengan jaminan pemberian nilai tunai mungkin ya.
Jadi 4 macam ini kita bisa membantu solusi bagi klien.